welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @gilgalteens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Welcome to church teman-teman semua. Aku percaya kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Aku mau kita semua untuk bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Lebih semangat lagi teman-teman. Come on. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan sama-sama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Temanku dikatakan, mujizat dinyatakan. Sing great is our God. Great is our God. Tepuk tangan sekali lagi sama-sama teman-teman semua. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu,
doakan kami, biar ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dimanapun teman-teman berada. Dan berapa banyak dari teman-teman siap dengar firman Tuhan bisa bilang yes. Oke, tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul beribadah dengan baik. Dan sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami. Supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa belajar dan bisa mengerti firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman percaya sama-sama katakan, amin. Kita masih dalam seri The Basic Principle of Christian Life. Dan hari ini kita mau bahas tentang God's Ambassador atau utusan-utusan Allah. Mungkin kita sering berpikir kalau utusan-utusan Allah itu hanya pendeta, pemimpin, atau pastor, atau mungkin kalau di gereja kita bilangnya ada FCL, Family Cell Leader, orang-orang yang top markotop untuk bisa sharing firman Tuhan, orang-orang yang sharing firman-Nya bagus, orang-orang yang khotbahnya bagus, lancar, orang pada nangis dengar mereka semua tuh urapi. Mungkin kita berpikir God's Ambassador tuh orang-orang kayak gitu doang. Tapi firman Tuhan mengajarkan kalau namanya utusan-utusan Allah itu bukan cuma mereka, tapi kita semua orang percaya adalah utusan-utusan Allah. We are God's Ambassador. 2 Corinthians 5 verse 20. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. So, firman Tuhan bilang apa? We are therefore Christ's ambassadors. Kita adalah duta-dutanya Allah, utusan-utusannya Allah untuk dunia ini, untuk bisa membawa berita Injil kepada banyak orang. So, teman-teman, karena kita tahu ini kita adalah duta-dutanya Allah, utusan-utusannya Allah, maka dari itu kita perlu hidup seperti layaknya utusan-utusan Allah. Kalau misalkan kita di sehari-hari, pernah dengar nggak teman-teman kayak ambassador of, misalkan ambassador of Indonesia, ambassador of United States, atau ambassador dari negara-negara lain. Nah, waktu mereka datang, mereka tampil, misalkan ambasador Indonesia dia hadir di US, berarti apa? Dia membawa nama baik Indonesia, dan dia di situ semua gerak-geriknya dilihat, antara dia itu menjadi sorotan publik yang orang tepuk tangan, atau bisa menjadi cemoohan publik karena perbuatan dia yang tidak baik. Begitu juga teman-teman, kemanapun kita pergi, kita adalah ambasadornya Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya, kita menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus, kita adalah utusan-utusannya Allah dimanapun kita berada. Di rumah, di sekolah, di tempat les, lagi liburan, lagi dimanapun, kita itu adalah utusan-utusannya Allah. We are God's ambassador. So, ada dua hal yang aku mau ajak kepada teman-teman semua. Sebagai ambassador Tuhan, kita nggak bisa hidup sembarangan, tapi kita mesti hidup layaknya utusan-utusannya Allah. Tujuannya apa sih? Biar hidup kita jadi berkat buat banyak orang, biar hidup kita memuliakan nama Tuhan di surga. That's it. Nah, siapa dari berapa banyak dari teman-teman yang lagi belajar hari ini mau hidupnya jadi berkat, mau hidupnya jadi kemuliaan buat nama Tuhan. So, let's learn these two things, dan kita bisa jadi God's ambassador yang punya nama baik dan menjadi berkat buat banyak orang. Are you guys ready? Alright. So, bagaimana kita bisa menjadi ambasadornya Tuhan? Yang pertama adalah live differently. Kita mesti hidup yang berbeda. Maksudnya apa? Kita nggak bisa hidup serupa dengan dunia ini, tapi kita perlu hidup serupa dengan Kristus.
Kita nggak bisa hidup mengikuti apa kata dunia, tapi kita perlu hidup mengikuti apa kata Tuhan. Different. Kita nggak bisa menyamakan kebenaran firman dengan kebenaran dunia, hikmat Tuhan dengan hikmat manusia. Tapi kita perlu untuk bisa hidup dengan hikmatnya Tuhan, hidup dengan kata-katanya Tuhan. Karena itu yang membuat kita menjadi ambasadornya Tuhan Yesus. Matthew 5:14-16. You are the light that gives light to the world. A city that is built on a hill cannot be hidden. And people don't hide a light under a bowl. They put the light on a lampstand. Then the light shines for all the people in the house. In the same way, you should be alive for other people. Live so that they will see the good things you do. Live so that they will praise your Father in heaven. Kita ini adalah dutanya Tuhan, diibaratkan sebagai terang, teman-teman. Kita menjadi terang karena firman Tuhan itu adalah terang untuk dunia ini yang gelap, yang punya mau-maunya sendiri, yang jatuh dalam dosa, yang hidup dalam dosa. Orang banyak ditipu sama iblis sehingga hidupan mereka berputar di dosa-dosa itu doang. Tapi kita membawa terang Kristus kepada dunia sehingga waktu orang lihat hidupan kita yang terang, berbeda, yang kita menghidupi suatu kebenaran, orang bisa terekspos dan mereka bisa lihat, oh, ada something different from you. Ada sesuatu yang baik, ada suatu nilai kebenaran, ada kasih Kristus yang berbeda sehingga orang mau tertarik untuk bisa dengar dan menerima tentang Kristus. So we have to live differently. Kita nggak bisa hidup asal-asalan, kita nggak bisa hidup ikut-ikutan pergaulan yang buruk, kita nggak bisa hidup sesuka hati kita, tapi kita perlu hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita perlu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya teman-teman, kenapa kita dengar firman setiap hari, setiap minggu, kenapa kita datang ke gereja dengar firman? Agar kita semakin dengar firman Tuhan, semakin didengar, semakin nempel di kepala, dan itu bisa kita lakukan setiap hari karena itu sudah kita ingat di luar kepala. Nah, seorang duta yang baik, dia hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. So, teman-teman, mau nggak kita semua untuk hidupnya berbeda? Yang pada saat teman-teman pro nyontek, kita nggak nyontek. Pada saat dimana teman-teman pro dengan bercandaan yang kasar, kita nggak ikut-ikutan. Pada saat dimana teman-teman mereka merasa rebel sama orang tua, ada sesuatu yang keren, kita nggak ikut-ikutan. Tapi kita memegang teguh apa yang jadi kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, memegang kebenaran firman Tuhan bukan kita jadi orang yang kuno, bukan jadi orang yang kaku, bukan menjadi orang yang outdated, bukan jadi orang yang culun. No, tapi waktu kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita bisa jelaskan kenapa ini sesuatu yang benar, dan kita hidupi kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi trendsetter. Kita akan menjadi orang yang membawa kebenaran, teman-teman. Hey, dengan kita jadi orang yang melakukan kebenaran, bukan artinya kita orang yang culun, bukan jadi kita orang yang outdated, tapi kita menjadi duta-dutanya Tuhan. Dan ingat, duta-dutanya Tuhan berarti hidupnya disupport sama Tuhan, hidupnya diberkati sama Tuhan. Kalau kita mau menikmati berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita perlu hidup sesuai dengan firman Tuhan. So, bagaimana kita bisa menjadi God's ambassador? Yang pertama adalah live differently. Yang kedua adalah share God's message. Seorang duta negara, waktu dia pergi ke tempat lain, ke negara lain, dia punya agenda adalah untuk bisa menyampaikan apa yang jadi pesan dari negaranya dia. Begitu juga dalam kehidupan kita, teman-teman, kita dutanya Tuhan Yesus. Waktu kita pergi ke teman-teman kita, ke keluarga kita, ke orang-orang sekitar kita, kita membawa pesan untuk mendamaikan mereka dengan Tuhan. 2 Corinthians 5 verse 20. So we have been sent to speak for Christ
It is like God is calling to people through us. We speak for Christ when we beg you to be at peace with God. Waktu orang-orang yang belum kenal Kristus, hidup mereka ditipu sama iblis, jadi mereka lakukan dosa dan hidup dalam dosa. Hidup mereka nggak bisa bersatu dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan itu kudus. Dosa itu nggak kudus. Maka ini akan jadi kayak konflik dan jadi ada sesuatu yang memisahkan, teman-teman. Tapi waktu kita membawa suatu kabar kalau Yesus mengasihi mereka, Yesus punya masa depan buat mereka semua, dan Yesus mau terima mereka apa adanya waktu mereka bertobat, mengaku dosa, mengaku Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat, mereka bisa disatukan lagi kepada Tuhan Yesus. So itu yang menjadi job desk-nya kita, teman-teman, as an ambassador. Bukan hanya kita hidup menjadi terang, hidup kita menjadi trendsetter kebenaran, apa yang menurut firman Tuhan benar, tapi hidup kita pun juga menceritakan berita Injil. Nah, berita Injil ini bisa disampaikan lewat apa? Lewat conversation, lewat waktu kita ngobrol, waktu kita memberitakan Injil. Sekarang udah gak zamannya kita teriak-teriak di depan kelas, tobat lu semua, kalau enggak nanti masuk neraka. Itu udah gak zaman. Tapi sekarang caranya adalah waktu kita ngobrol sama teman kita, tanya apa kabar, how are you, waktu teman kita cerita kalau ternyata hidup mereka tidak baik-baik aja, kita tanya kenapa, what happened, mereka cerita struggle mereka A, B, C, D, E, F, terus kita bisa bilang, oh gak enak ya, tapi you know what, ada satu pribadi yang bisa bantu kamu, namanya Tuhan Yesus. Dia tidak terbatas dan dia mengasihi kamu. Boleh gak aku doa buat kamu? Kita bisa doa buat mereka. Meanwhile kita bisa cerita kalau Yesus, dia ada satu-satunya jalan. Dia ada jalan keluar waktu dari masalah yang ada. Dia adalah kebenaran yang memerdekakan. Kita bisa cerita, teman-teman. Kita bisa cerita apa yang kita alami waktu kita mengalami hal yang serupa, kesulitan serupa, di mana waktu kita berdoa dan Tuhan tolong, kita bisa cerita kepada mereka semua, pada teman-teman kita, dan kita bisa menyebarkan apa yang jadi kabar Injil, di mana kita bisa ajak orang untuk bisa percaya pada Yesus, doa sama dia akan tolong kita semua, dan itu menjadi salah satu cara untuk kita bisa masuk, untuk bisa share the message ke teman-teman kita. So, we are God's ambassador. Sebagai ambasador, kita mesti menghidupi nilai-nilai firman, dan juga kita perlu untuk bisa menyampaikan message yang Tuhan mau untuk kita sampaikan untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan Yesus. Aku percaya teman-teman, waktu kita dimanapun kita berada, kita bisa jadi ambasador-ambasador Tuhan yang efektif. Kita menjadi berkat kepada teman-teman kita semua, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat apa yang kita buat kepada kehidupan mereka. Amin. Thank you for following until the end. Ibadah kita sudah selesai, dan aku mau ajak teman-teman kita angkat kedua tangan kita dan kita mau terima doa berkat. Let's pray. Tuhan, aku berdoa memberkati teman-teman di dalam nama Tuhan Yesus, biar sekolah mereka diberkati Tuhan, berkat kepintaran mengalir, dan setiap tangan yang diangkat diberkati, diurapi, sehingga apa yang diperbuat mereka berhasil. Dan aku berdoa Tuhan, biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, penghiburan yang daripada Roh Kudus menyertai teman-teman sepanjang kehidupan mereka. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday everybody, and see you guys again next week. Bye-bye.